desa demi kepentingan pribadi diharapkan dirugikan hingga lagi viral nih. 452 juta rupiah. Ya. Berita apa itu, Bos? Adapun besaran dana diselewengkan oleh karyawan mencapai Mana ya desa kita? Apakah kayak gini juga, Kak? Namun setelah Ya, setahu saya kalau desa kita ini memiliki website di mana di dalam itu ada dari informasi anggaran desa, anggaran alokasi dana desa, dan anggaran-anggaran lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, alangkah baiknya kita ke kantor desa. Bagaimana? Boleh, tapi kapan kita akan ke kantor desa? Kalau sekarang bisa? Boleh. Ayo. Ya, Bu, ini dari Omka mau konsul tentang anggaran desa, apakah kami boleh ngebantu? Kira-kira siapa yang bisa ini? Pak Sekdes, Apakah kami bisa dibantu untuk ketemu Pak Sekdes? bisa, tapi sebelumnya Bapak isi untuk kamu dulu. Sudah, Bu. Ya, mari Pak, saya antar ke ruangan Pak Sekdes. Permisi Bapak Sekdes. Ya, ada apa Pak? Ini ada dari kalangan pemuda mau menanyakan penggunaan dana desa. Oh iya, bisa silakan. Pak. Yuk. Ya, ada apa Mas? Bisa saya jelaskan. Jadi gini, Pak. Tadi scroll itu terus ada menemukan satu video tentang kepala desa yang korupsi. Mungkin teman saya yang bisa lebih lanjut menanyakan soal aja, Mas. Ya, sebelumnya saya ingin tahu beberapa tentang anggaran desa karena belakangan ini sangat resah di media sosial kepala desa yang korupsi, anggaran dana desa. Apakah saya bisa ingin lebih tahu tentang dana desa ini seperti apa di desa gitu? Ya, jadi saya di sini menyambut baik atas kedatangan mas-mas sekalian terkait menanyakan langsung ke kami sistem pengelolaan keuangan desa. Nah, perlu kalian ketahui untuk kita di Desa Sumber 1 pada tahun 2024 itu ada penduduk kami. Di sini catat semua di website resmi ini, masyarakat semua bisa akses. Nah, ada APBD desa. Di sini terkait pendapatan dan belanja desa juga dituangkan di dalam sini. Selain website desa ini, aplikasi Jaksa Jaga Desa. Bisa lebih seperti ini, realisasi ataupun rencana kegiatan desa itu diupload semua di aplikasi itu. Mungkin kita bisa menemukan Pak Kades. Masuk. Selamat pagi Pak Kades. Pagi. Ini ada kurang lebih 3 orang pemuda nih menanyakan terkait penggunaan dana desa di desa kita. Oh, silakan masuk. Saya masuk, Mas. Pagi, Pak. Pagi. Masuk, duduk. Ya, ini Pak Des, tadi mas-mas ini ada yang saya di ruangan. Mereka ini resah terkait ada beberapa berita masalah kepala desa dan perangkat desa terkait penyalahgunaan anggaran dana desa. Masuk datang mereka ke sini untuk menanyakan langsung kepada kita terkait sistem pengelolaan desa di desa kita ini. Teknis kita terkait dengan transparansi anggaran di desa Sumber 1. Yang pertama, kita melibatkan partisipasi masyarakat kita untuk ikut bersama-sama dalam musyawarah desa terkait dengan perencanaan pembangunan desa. Di Oktober itu sudah dibahas pelaksanaan musyawarah desa tentang rencana pembangunan desa untuk berjalan sampai pada turunan pembahasan APBD, kemudian terkait dengan pengelolaan pasangan keuangan desa, kemudian publikasi terkait dengan sumber daya desa itu sendiri, sehingga kita meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam desa kita.
Mungkin saat ini memang sering kita lihat viral di Facebook sosialnya terkait dengan penyelenggaraan desa, dan juga alhamdulillah kita melalui kejaksaan itu ada namanya terkait dengan pemantauan dana desa itu melalui jaksa jaga desa. Itu sangat bermanfaat. Nanti adik-adik bisa lihat kan, website desa itu komunikasi baik anggaran, pendapatan, segala macam studi, belanja, ada semua di situ. Dan setiap akhir tahun kami juga membagikan kalender desa yang tentang kegiatan desa sama satu. Nah, ini upaya bentuk kami pemerintah desa dalam rangka transparansi kegiatan baik dari segi pembangunan, segi anggaran pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Nah, itu tugas kami sebagai pejabat ataupun kepala desa yang ada di desa Seribu Satu. Dan di depan mungkin ada juga melihat kan ada banner APBD desa kita. Sehingga ini langkah kecil kita di awal untuk meminimalisir penyalahgunaan dana desa itu sendiri. Ya, gimana Mas? Apakah sudah cukup ataupun ada yang mau ditanyakan lagi terkait yang disampaikan dari Pak Kades tadi? Mungkin cukup aja Pak. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kades, Mas Sekdes telah menjelaskan kepada kami. Jadi kami para pemuda agak merasa tenang dari penjelasan baik dari Pak Kades ataupun Bapak Sekdes. Harapannya semoga pemerintah desa kita terhindar dari korupsi sehingga bisa memajukan kampung kita dan mensejahterakan masyarakat kita. Mungkin itu ya Pak. Terima kasih atas kunjungan dari para pemuda semuanya. Harapan kita partisipasi dan keterlibatan para pemuda juga untuk sama-sama memantau perkembangan desa kita sehingga dapat menopang daripada tugas kami yang ada di desa ini pada khususnya. Terima kasih.